Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita masih pembahasan al-jawazim ya. Al-jawazim ini jamak dari jazim, yaitu apa-apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari ya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa al-jawazim itu ada 18 ya. Baik. Nah, kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan ke-55 bahwa al-jawazim itu kalau kita petakan maka menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa saja sih yang menjazmkan fi'il mudhari, satu fi'il mudhari saja. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari cuma satu saja. Satu fi'il ya. Nah, ada yang ma yajzimu fi'laini, apa yang menjazmkan dua fi'il. Jadi sekaligus dua fi'il dia. Ya, gitu. Nah, yang ma yajzimu fi'lan wahidan, apa saja yang menjazmkan satu fi'il? Alhamdulillah sudah kita selesaikan ya. Ya, kemarin yang pertama adalah kata lam. Lamma ini kurang tasydid ya. Terus lamul amr, la nahi, dan al jawabi talab yang tidak disebutkan dalam al-muqaddimatul ajurmiyah, tapi kita bahas ya. Nah, inilah empat lam, lamma, lamul amr, dan la an-nahyah yang dia itu menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Dan sudah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Lam dan lamma pada pertemuan 55, lamul amr dan la nahyah pada pertemuan 56 ya. Al jawabi talabu itu di pertemuan ke-57 gitu ya. Nah, lalu masuk ke yang kedua ada yaitu ma yajzimu fi'laini, apa yang menjazmkan dua fi'il sekaligus ya. Jadi dia sekaligus menjazmkan dua fi'il. Nah, ma yajzimu fi'laini ini sendiri itu kalau kita petakan terbagi menjadi dua juga. Sebenarnya ada empat ya, sebenarnya ada empat. Cuma di sini saya sederhanakan dua saja. Yang pertama adalah hurufun. Jadi dia masuknya ke dalam kalimat huruf. Jadi bukan isim, bukan, tapi huruf. Yang pertama adalah in, yang kedua idma ya. In ini termasuk huruf bil ittifaq dengan konsensus atau kesepakatan para ulama nuhat ya, ulama nahwu. Jadi seluruhnya itu sepakat in itu termasuk huruf ya. Dan alhamdulillah sudah kita bahas in, bagaimana contoh kalimatnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di pertemuan ke-58 ya. Nah, begitu juga idma termasuk huruf. Tapi ini menurut pendapat yang alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih ya. Jadi ada ikhtilaf di situ, artinya ada artinya ada ulama mengatakan mengatakan itu bukan huruf ya. Gitu. Tapi yang lebih mendekati benar itu dia termasuk huruf ya, idma. Dan dia maknanya apa juga sudah kita bahas pada pertemuan yang sama yaitu 58 ya. 57 maksudnya. Nah, masuk ke asma jadi cuma dua ya, in dan idma. In dia huruf huruf dengan kesepakatan para ulama, idma itu yang menurut pendapat yang lebih sahih. Nah, masuk ke yang kedua, yang termasuk menjazmkan dua fi'il mudhari itu asma termasuk isim, jadi bukan huruf tapi isim. Ya. Nah, kemarin sudah dibahas yang pertama adalah kata ma ya dan juga mahma. Itu sudah kita bahas. Kalau ma keisimannya sudah disepakati. Tapi kalau mahma ini menurut pendapat yang sahih dia merupakan isim ya. Ada khilaf di situ bainan nuhat, bainal ulama, baina ulamin nahwi ya. Bahwasanya mahma itu ada yang mengatakan dia bukan isim tapi huruf ya. Tapi menurut pendapat yang lebih sahih mendekati kebenaran dia termasuk isim ya. Dan ma dan mahma itu punya punya makna yang sama. Tapi kalau mahma itu maknanya lebih kuat
ya. Jadi apapun gitu, pokoknya apapun gitu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf kemarin sudah disebutkan, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini perkataannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Pokoknya mahma ta'tina bihi min ayatin. Pokoknya apapun yang kamu bawa, mau mukjizat apapun, mau kekuatan dari apapun dari Allah, ayat apapun yang kamu bawa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ya, apapun itu yang untuk kamu untuk menyihir kami litasharuna biha, dengan apa, dengan masjid tadi, fama nahnu laka bimumin, dan kami tidak akan pernah beriman kepadamu, gitu ya. Itu jadi mahma itu maknanya lebih kuat ketimbang ma, ya. Dan bagaimana cara mengi'rabkannya, bagaimana contoh kalimatnya sudah kita bahas pada pertemuan ke-58, ya. Baik. Nah, insya Allah sekarang di pertemuan 59 kita akan membahas satu huruf saja, ya. Berhubung ini habis liburan, ya. Jadi menjadi ketiga ini banyak mengulang, ya. Yang ketiga, yang menjazmkan dua fi'il sekaligus dari isim itu adalah kata man, ya. Man ini punya beberapa makna. Ada man istifhamiyah, istifhamiyah, ya. Ada man al-mausulah. Ada man al-asyartiyah. Nah, al-syartiyah ini yang kita bahas pada kesempatan sore ini insyaallah. Baik. Di sini ada ini bukan isma ya, ismu harusnya nih. Ini salah nggak alif. Ismu syaratil lil akil. Oke. Kemarin ma dan mahma itu isma asyarti, dua isim syarat li ghairil akil, untuk selain orang yang berakal, ya. Jadi ma dan mahma digunakan untuk li ghairil akil, digunakan untuk selain yang berakal, artinya selain manusia. Jadi kalau kita terjemahkan bisa diterjemahkan dengan kata apapun, ya. Apa-apa saja gitu bisa. Tapi sekarang kita pelajari man itu dia ini juga salah. Isim syarat lil akil, dia untuk manusia. Jadi bisa kita terjemahkan dengan kata siapa saja, barang siapa bisa, ya. Gitu. Man. Jadi dia digunakan lil akil, untuk yang berakal. Baik. Nah, di sini tidak banyak yang kita sajikan contohnya, cuma dua saja. Yang pertama dari ucapan yang sangat masyhur, yang kedua diambil dari salah satu ayat yang berada di surat Az-Zalzalah, ya. Baik, contohnya man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Artinya apa? Barang siapa yang menanam ya Ustaz, Barang siapa yang menanam, dia akan memetik hasilnya. maka dia akan memetik hasilnya. Apa sih menuai ya? Betul, betul, Hmm. menuai, betul ya? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memanen atau menuai, ya, gitu. Baik. Saya tadi lupa menjelaskan, ya. Tadi yang menjazmkan dua fiil mudhari tersebut itu ada dua bagian, ya. Berarti fiil yang pertama namanya fiil syarat, ya, fiil yang kedua namanya jawab syarat, ya. Saya lupa menjelaskan itu. Jadi ada tiga rukun. Ada tu syarti, fiil syarat, dan jawab syarat, ya. Baik. Di kalimat ini man yazra' yahsud, siapa yang menanam maka dia akan menuai. Nah, di sini ada tu syarti yang menjadi isim syarat, kata apa? Man ya? Man. Terus yang menjadi fi'il syarat apa? Yazra'. Yazra'. Yang menjadi jawab syarat Yahsud. yahsud. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita i'rabkan? Pertama, man ismu syartin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia adalah isim syarat. Ya, jadi judul awalnya itu harus disebutkan dulu isim syarat. Mabniyun, dan dia hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni 'ala sukun. Fi mahalli raf'in, pada kondisi rafa, mubtada'un, karena dia jadi mubtada. Jadi i'rab man itu jadi mubtada.
Ya, khobarnya mana? Nanti setelahnya kita bahas. Itu man. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah yazra' dari zaro'a yazra'u. Ya, apa yazra'? Fi'lun mudhari'un. Sebutkan dulu dia fi'il mudhari'. Fi'lu syarti, dia sebagai fi'il syarat juga. Ya, majzumun yang dia hukumnya majzum bimin asyartiyati. Disebabkan karena bukan min, biman asyartiyati. Disebabkan dengan man syartiyah, maksudnya man isim syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Ya. Makanya yazra' karena menjazmkan. Ya. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya belum kita bahas pembahasan fa'il. Insyaallah setelah pembahasan jawasim baru membahas fa'il ya. Jadi kita skip ya, untuk yang fa'il. Jadi yazra itu fi'il mudhari fi'il syarat majzum karena man asyartiyah tanda jazmnya sukun. Nah, terus selanjutnya adalah hasoda. Ya apa? Yahsud dari hasoda yahsudu. Yahsud kalau kita i'rabkan fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari jawabus syarti, dia sebagai jawab syarat. Majzumun biman asyartiyati, dia majzum disebabkan man asyartiyah wa alamatu jazmihi as-sukunu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu ila akhirih, dan fa'ilnya itu tidak dibahas, kita skip karena belum dibahas ya. Gitu. Nah, jadi ya yahsud itu akan terjadi kalau yazra gitu intinya. Jadi menuai kalau dia memanen, menanam. Bagaimana dia menuai kalau nggak menanam kan gitu. Ya. Dan dua-duanya majzum. Kenapa? Karena ada man. Jadi man itu sekaligus menjazmkan dua fi'il. Gitu ya. Baik. Nah, kembali ke tadi, man itu kan mubtada. Nah, khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawab syarat tadi. Makanya di akhirnya itu kita sebutkan wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarun. Dan jumlah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il syarat dan jawab syarat itu dalam kondisi rafa khabar dari kata man. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ada yang belum paham? Ada yang ingin dijelaskan kembali? Barangkali ada yang ingin ini, ingin ditanyakan? Ustadz, maaf Ya, Ustadz. Itu berarti boleh. kalau misalnya pakai man itu untuk jawab syaratnya itu nggak perlu ada tambahan huruf fa ya Ustadz ya? Nah, nanti ada pembahasan, ada kondisi-kondisi tertentu yang mana jawab syaratnya wajib didahului dengan kata fa. Nanti ada. Hmm. Tapi yang kita bahas ini dia nggak wajib dan nggak boleh gitu. Dan nggak pakai kan gitu. Nanti ada pembahasan kapan dia wajib pakai fa. Insya Allah nanti setelah kita urutkan pembahasan isim syaratnya ya, selesai gitu. Terus Ustadz maaf, itu Ya. fiilnya tuh harus fiil mudhari ya Ustadz? Tidak bisa Film madi fiil bisa madi. juga. Oh. Nah, nanti tiga pembahasannya kita bahas juga bagaimana kondisinya ternyata fiil syarat dan jawab syaratnya fiil madi bisa juga. Seperti ungkapan Hmm. manjada wajada Hmm. Iya, iya. ya. Manjada jada itu kan fiil madi, jada yajiddu. Wajada juga sama. In ahsantum li anfusikum surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum fiil madi. Tapi nanti cara i'rabnya bagaimana insya Allah dijelaskan pada tempatnya. Nah, sekedar contoh. Jadi kalau manjada, kalau kita i'rabkan manjada wajada, man ismu syaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, man itu isim syarat mabni sukun dalam kondisi rafa sebagai mubtada. Gitu ya.
Nah, jadda fi'lun madin mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jadi gitu. Fi mahalli jazmin, Hmm. ya. Gitu. Wajada sama, fi'lun madin mabniyun 'alal fathi fi mahalli fi mahalli jazmin jawab syarti. Gitu. Atau nanti saya cek dah. Atau wal jumlatu minal fi'li wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jazmin fi'lu syarti ada nanti, mungkin nanti saya cek deh gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Ala kulli hal jawabannya tadi nanti insyaallah ada pembahasan kapan wajib pakai fa ya. Ya pembahasan ini saya dapatkan di kitab Durus Sulugoh. Saya nyari-nyari belum ketemu di tempat yang lain, tapi ada tempatnya ternyata di Durus Sulugoh. Syukron Baik, Ustaz. Afwan. Contoh yang kedua, sekarang ini dari surat Az-Zalzalah. Dulu waktu kecil menyebutnya Al-Zalzalah. Pada Alif Lam Syamsiyah ya. Az-Zalzalah harusnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji Jarah. dzarrah atau sebesar dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya, melihat balasannya. Baik. Di sini tidak semua kata tidak kita i'rabkan, kita fokus kepada rukun kalimatnya, ya, yaitu adatus syarti, fi'il syarat dan jawab syarat. Kita lihat itu saja ya, rukun kalimat syartiyah, jumlah syartiyah yang kita merahi ini ya. Baik. Man ya'mal. Jadi man di sini. Bagaimana i'rabnya? Sama seperti sebelumnya. Ismu syartin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya'mal fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari, fi'lu syarti majzumun, fi'il syarat majzum biman asyartiyati, disebabkan karena man asyartiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun ya, gitu. Nah, terus selanjutnya ya rohu. Nah, ya rohu ini kalau kita i'rabkan fi'lun mudhari'un. Dia itu fi'il mudhari', jawab syarati, sebagai jawab syarat. Majzumun biman asyartiyati. Dia majzum karena man asyartiyah. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf ilat. Apa yang dihapus di sini? Huruf ilatnya? Alif bukan Ustaz? Huruf alif ya. Karena dari kata Iya. ro'a, ya ro. Ya. Jadi asalnya mah begini. Apa namanya? Ya ro gitu ya. Kalau nempel domir hu jadi ya rohu gitu. Nah, karena fi'il syarat apa jawab syarat majzum maka dihapus alifnya. Aslinya mah ya rohu, aslinya mah begitu ya. Baik. Wal fa'ilu dan seterusnya tidak perlu dibahas. Baik. Nah, sama di akhirnya wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarun. Ya, jumlah dari fi'il syarat dan jawabnya dalam kondisi rafa sebagai khobar gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Maaf Ustaz, nanya ini Ustaz. Di luar itu ya Ustaz ya. Itu khairan itu kedudukannya sebagai apa Ustaz? Maf'ulun bi atau sifat? Dia sebagai tamyiz dari mithqal. Oh,
Seingat saya jadi tamis karena maf'ul bihi itu misqala. Coba kita cek. Kita tetap ini surat Az-Zalzalah ya. Jadi tamis benar. Sebesar zarah, sebesar apa? Sebesar apa? Apa kebaikan gitu maksudnya. Dari kebaikan. Sampai sana ada pertanyaan. Intinya man jadi mubtada ya, khabarnya jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Baik, sampai sana ada pertanyaan. Kalau tidak ada, untuk sesi pertama kita cukupkan ilmu nahwu ini. Dan nanti setelah ini kita sesi dua akan masuk ke ilmu sorof, insyaallah. Wallahu a'lamu bissawab.